melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perkuliahan Teknokrat. Bersama saya Arimbi Priyadipa. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi perkuliahan Pasar dan Lembaga Keuangan dengan topik pengawasan lembaga keuangan di Indonesia. Kita telah mengetahui ada dua perbedaan dari lembaga keuangan. Pertama ada depository institution atau lembaga keuangan bank dan non-depository institution. Dan kita juga telah membedakan apa itu bank secara umum. Lalu kita juga telah mengetahui beberapa lembaga keuangan non-bank. Nah, kali ini kita akan lebih memperjelas pengawasan sistem keuangan di Indonesia itu. Kita telah mengetahui pada perkuliahan sebelumnya, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Lalu Bank Sentral memiliki peranan di otoritas moneter. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter, khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Lalu kita akan berfokus pada otoritas stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Nah, kali ini mikroprudensial akan lebih difokuskan yaitu pada otoritas jasa keuangan. Berdirinya otoritas jasa keuangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu telah mendapatkan mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal yang ada di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dan fungsi OJK seperti pertama, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lalu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk wewenang, OJK diatur dalam 3 pasal. Pertama, pasal 7, khusus terkait dengan pengaturan pengawasan sektor perbankan. Pertama, pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank. Lalu, mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank. Dan yang ketiga, pemeriksaan bank. Pasal 8 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan. Seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, di pasal ini khususnya tentang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, lalu menetapkan peraturan mengenai keputusan OJK, mengenai pelaksanaan tugas, sampai pada menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dilanjutkan di pasal 9. Pasal ini secara fokus membahas tentang bagaimana OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, lalu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dilanjutkan memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, lalu menetapkan juga penggunaan pengelolaan statuter. Terus ada juga di ayat 7 itu menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sampai pada memberikan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektif pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan. OJK dilakukan juga pengawasan mikroprudensial yang menjadi mungkin tugas utama juga dari OJK ini. Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Lalu Bank Indonesia yang tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan secara terbatas terhadap industri perbankan terkait dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. OJK juga melakukan pengawasan market conduct. Tujuan dari pengawasan market conduct ini, pertama, bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki budaya dan perilaku yang berorientasi pada konsumen atau treat customer fairly. Nah, jadi OJK mengharapkan hal ini dapat terwujud ya. Jadi untuk pelaku usaha itu atau produsen memiliki budaya serta perilaku yang orientasinya tentu saja pada konsumen. Lalu pelaku usaha juga harus menjamin keseimbangan harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dan konsumennya. Jadi harus seimbang bagaimana suatu pelaku usaha harus melakukan kepentingan-kepentingan yang tidak semata-mata menguntungkan pelaku usaha saja. Jadi harus konsentrasi juga pada konsumennya tentunya. Selain untuk pelaku usaha, ada juga market conduct untuk suatu pelaku yaitu konsumen. Pertama, memberdayakan dan melindungi konsumen atau masyarakat melalui peran pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha itu kembali lagi harus memperdayakan dan melindungi konsumennya. Bagi konsumen juga meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Nah, ini adalah hal yang sangat vital bagi OJK dan sistem keuangan kita. Jadi, konsumen itu kepercayaannya harus sangat dijaga ya. Bagaimana uang nasabah itu merasa aman disimpan di lembaga-lembaga keuangan, terus transaksi juga harus dijamin keamanannya. Sebagaimana kita tahu sekarang ini banyak beberapa mulai kasus-kasus yang membuat konsumen-konsumen ini turun kepercayaannya ya. Jadi itu OJK yang memiliki tugas untuk melakukan peningkatan kepercayaan konsumen ini lebih bisa meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk melakukan hal tersebut, pelayanan konsumen sektor jasa keuangan harus diwujudkan nih. Nah, OJK memiliki
suatu sistem layanan informasi keuangan, yaitu SLIK ya kita sebutnya, SLIK. Adalah sistem layanan informasi di bidang keuangan ya, merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur, perbankan, dan layanan jasa keuangan lainnya. Jadi ada 2 manfaat adanya SLIK ini, sistem layanan informasi keuangan. Pertama untuk kreditur ya. Kreditur itu seperti pihak-pihak perbankan ya, yang memberikan kredit kepada debiturnya. Nah, pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Jadi, pemberi kredit itu melalui sistem ini sudah terbantu atau tidak lagi secara manual, secara tradisional mengecek dengan menganalisis suatu permintaan dari debiturnya untuk meminjam dana. Nah, jadi dari sistem ini kita dapat melihat atau kreditur dapat melihat rekam jejaknya ya, rekam jejak konsumen ini, konsumen dalam bidang keuangan, tentunya dalam hal peminjaman dana seperti debitur tadi. Nah, kedua, menurunkan resiko kredit bermasalah di kemudian hari. Nah, karena sudah dianalisis, informasi-informasinya sudah tersedia di SLIK tadi, hal tersebut dapat meminimalkan resiko kredit. Jadi, permasalahan kredit ini dapat diminimalisir karena informasi dari SLIK tadi. Lalu dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional. Ada juga pemberian kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Hal tersebut sehingga dapat melakukan efisiensi biaya operasional. Jadi bank atau pemberi kredit tadi tidak lagi banyak melakukan survei, tidak banyak lagi membuat analisis-analisis seperti biaya-biaya informasi tadi ya. Karena informasi sudah disediakan oleh SLIK tadi, sehingga terjadinya efisiensi dari kreditur tadi. Nah, keenam atau terakhir, dapat mendorong transformasi pengelolaan kredit. Jadi, pengelolaan kredit ini dapat bertransformasi ke tahap yang lebih baik ke depannya. Nah, SLIK juga bermanfaat tentunya bagi debitur atau masyarakat atau pihak yang membutuhkan atau memberikan permintaan dana ya. Pertama, untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan atau memperoleh persetujuan kredit. Nah, otomatis karena informasi sudah disediakan, rekam jejak tadi sudah juga dilihat pada SLIK. Nah, selain kreditur yang memiliki analisis dan pengambilan keputusan yang cepat, nah debitur ini juga diuntungkan tentunya dengan memperoleh persetujuan kredit secara lebih cepat karena rekam jejak tadi yang sudah dicatat di sistem layanan informasi keuangan ya. Nah, kedua, bagi nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, akan mendapatkan akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangan tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Jadi, dengan adanya SLIK tadi, misalnya para UMKM ini memiliki reputasi keuangan yang baik ya. Nah, dia dapat mengakses atau dapat berpeluang untuk mendapatkan kredit yang lebih luas lagi cakupannya, tidak dalam misalnya lembaga satu saja, dapat mengajukan ke lembaga-lembaga lain dengan modal reputasi tadi tentunya yang tercatat di sistem layanan informasi keuangan oleh OJK. Ketiga, mendorong penerimaan kredit untuk menjaga reputasi kreditnya. Lalu keempat, memberikan informasi status agunan serta rincian informasi kredit. Nah, jadi sampai pada status agunan pun tercatat pada SLIK ini. Jadi pihak-pihak kreditur yang menginginkan akses informasi tentang sejarah atau riwayat dari debitur ini seperti agunan pun bisa dicek di sistem layanan informasi keuangan milik OJK tadi.
Nah, terakhir, dapat mengetahui data kredit seperti data pokok debitur, lalu plafon debitur, lalu baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran, dan denda pinjaman. Nah, sistem ini saya rasa sudah cukup baik ya bagi informasi yang disediakan tentunya untuk kreditur, baik itu di debitur juga telah memberikan informasi-informasi dan tidak berulang-ulang mengajukan informasi yang sama pada kreditur yang akan dituju oleh debitur tersebut. Demikian perkuliahan tentang pengawasan keuangan di Indonesia. Kita telah membahas otoritas-otoritas seperti otoritas moneter, otoritas fiskal, dan otoritas jasa keuangan yang mengatur tentang lembaga-lembaga keuangan tersebut. Jadi pada mata kuliah kali ini kita berfokus tentang pengawasannya, khususnya di Indonesia karena di beberapa negara memiliki otoritasnya masing-masing, memiliki pengawasnya masing-masing. Untuk di Indonesia, pengawas untuk lembaga-lembaga keuangan ini dimandatkan oleh kepada OJK. Nah, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan dapat membaca atau melihat bagaimana sih otoritas jasa keuangan ini mengawasi sektor atau bagian mikroprudensial di negara ini melalui buku pertama dari seri literasi keuangan universitas yang telah disediakan atau telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan tersendiri. Demikian perkuliahan pada kali ini. Saya Arimbi Priyadipa. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate